Puji Tuhan, pagi hari ini kita berkumpul lagi di rumah Tuhan, kita bersama-sama ingin menikmati kasih setia Tuhan, demikian juga kita memberi apa yang kita miliki, hidup kita, apa yang kita miliki, doa kita, apa yang kita miliki, dana kita, untuk kemudian kita persembahkan di hadapan Tuhan. Dan itulah esensi dari ibadah kita. Bapak Ibu Saudara bisa temukan catatan khotbah untuk pagi hari ini di alamat web di depan, kalau Anda punya akses ke internet di gadget atau di gawai saudara. Kita hari ini akan merespons apa yang minggu lalu Gembala sudah sampaikan di minggu pertama tentang melayani. Saya tidak akan bicara tentang jemaat Tiatira, tetapi saya akan bicara tentang totalitas melayani. Totalitas melayani. Bapak Ibu Saudara bisa buka Alkitab Anda di dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Sebuah ayat yang sangat populer. Ini biasa jadi stiker, biasa jadi pembatas buku, pembatas Alkitab. Tapi hari ini kita akan baca bersama-sama dan biarlah saudara dipanaskan dengan ayat ini. Sudah ketemu? Roma 12 ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama, 1, 2, 3. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan biarkan kerajinan kita menjadi kendor, tetapi layanilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa kehidupan kita ini berpusat sebenarnya pada pelayanan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara bergabung dengan jemaat, dengan gereja lokal di GPDI Mahanaim, kita melihat bahwa kita punya visi, mungkin sudah jarang kita ingat mengenai hal ini. Ya. Visi gereja yang ditaruh atas jemaat di GPDI Mahanaim Tegal adalah membangun keluarga Kristen yang mengasihi serta melayani Tuhan dan sesama. Itu visi kita, itu pandangan kita. Jadi ketika ada sebuah visi, maka semua orang yang ada di dalam kumpulan itu, mereka memandang dengan cara pandang yang sama. Kita memandang bahwa kita berkumpul di tempat ini sebagai bagian dari keluarga Kristen. Itu kenapa kemudian kelompok kecil kita disebut keluarga Mahanaim. Fokusnya mengasihi, fokusnya melayani Tuhan dan sesama. Kemudian coba kita lihat visinya. Visi gereja kita adalah menjangkau jiwa dengan Injil. Membina mereka hingga dewasa di dalam Kristus dan melayani. Jadi Bapak Ibu Saudara, GPDI Mahanaim Tegal dibangun, diarahkan untuk mencapai visi dan misi gereja. Dan kalau saudara, Bapak Ibu Saudara sadar tidak sadar ya dengan tagline atau dengan slogan nilai Mahanaim yang sering kita lihat baik di Mahanaim News, baik di media online, mengenai 3 hal. Apa saja? Kita mengasihi, kita melayani, kita memperlengkapi. Jadi ini sebenarnya adalah hasil perasan dari visi dan misi yang sudah kita miliki. Kita ingin menjadi jemaat yang mengasihi, jemaat yang melayani, jemaat yang memperlengkapi.
supaya kemudian kita tidak berkumpul di gereja ini hanya untuk memenuhi kewajiban kita sebagai orang Kristen. Tetapi kita punya visi ke depan, kita punya misi di dalam hidup kita bahwa saya ingin mengasihi, saya ingin melayani, saya ingin memperlengkapi keluarga saya. Saya ingin mengasihi, saya ingin melayani, saya ingin memperlengkapi komunitas saya. Saya ingin mengasihi, melayani, memperlengkapi kota saya. Biarlah GPDI Mahanaim, Tegal menjadi berkat bagi kota ini. Mahanaim bless the city. Ya, beberapa hari lagi kita akan mengadakan kegiatan itu. Bapak Ibu Saudara bisa terlibat. Anda melihat bagaimana kemudian Anda juga melayani kota ini melalui kegiatan Mahanaim bless the city. Baik, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara dari visi gereja dan misi gereja, kita perhatikan ada kata melayani yang disebutkan di keduanya. Ya, visi gereja, membangun keluarga Kristen yang mengasihi serta melayani. Misi gereja, menjangkau jiwa dengan Injil, membina hingga dewasa dalam Kristus dan melayani. Jadi kalau kita lihat hal ini itu sebenarnya enggak terpisahkan dari kehidupan gereja mengenai melayani. Harusnya GPDI Mahanaim adalah tentang pelayanan. Menjadi jemaat di Mahanaim berarti jemaat yang melayani. Itu tidak terpisahkan, itu jadi bagian kita ketika saudara masuk ke gereja ini. Apalagi ketika Anda mendaftarkan diri, aku mau jadi anggota jemaat GPDI Mahanaim. Nah, yang ingin saya berikan pada pagi hari ini adalah pemahaman kepada Bapak Ibu Saudara. Pemahaman bahwa visi, misi, nilai gereja itu bukan muncul begitu saja. Bukan bim salabim kemudian keluar. Atau kemudian kita ingin bermain kata-kata dengan melakukan mengasihi, melayani, memperlengkapi. Karena gerejanya hurufnya M, Mahanaim, pendetanya hurufnya M, Minandar, maka nilainya M semua. Bukan begitu. Ya, semua ini ada alasannya. Seperti apa yang Paulus lakukan sebenarnya sebagai pimpinan jemaat di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 11 dan 12. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di situ dikatakan demikian. Karena itu kami di sini Paulus. Kalau saudara lihat ke ayat yang pertama disebutkan di situ dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika. Jadi kami para pemimpin jemaat, kami ingin menyampaikan nasihat untuk jemaat. Nah, di ayat 11 kemudian kami ini pemimpin jemaat Tesalonika ini berkata demikian. Kami senantiasa berdoa untuk kamu supaya apa? Ini alasannya. Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan segala kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Ayat 12, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut anugerah Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita lihat bahwa pemimpin-pemimpin gereja kita di jemaat lokal ini mempersiapkan jemaat supaya jemaat kemudian layak bagi panggilan Allah di dalam diri masing-masing kita. Itu kenapa kemudian ada teguran dari mimbar ini. Itu kenapa kemudian ada motivasi dari mimbar ini. Itu kenapa kemudian ada rekan-rekan yang selalu berusaha menjalin komunikasi dengan jemaat
Untuk jemaat kemudian paham, oh ini yang harus saya lakukan. Supaya saya layak memenuhi panggilan Allah. Demikian juga pemimpin jemaat lokal, gembala kita, demikian juga kami, rekan-rekan yang membantu penggembalaan di tempat ini rindu bahwa pada akhirnya jemaat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika Anda melayani sesama Anda, ketika Anda mengasihi sesamamu, ketika kita memperlengkapi mereka, bukan saja di dalam gereja ini, bahkan ketika Anda keluar bergerak, di keluarga, di tempat pekerjaan, di tempat pendidikan Anda, maka Bapak Ibu Saudara membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan tentu saja saudara ingat dengan diagram pengharapan ini kan, akhirnya saudara akan masuk di dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Kita bergabung dengan gereja bukan untuk mencari teman. Ya tentu saja ada bonusnya. Ketika saudara ada di tempat ini ada beberapa orang yang kemudian bisa Anda jadikan teman, jadikan sahabat, bahkan rekan bisnis mungkin. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ujung dari kenapa kita bergabung di dalam gereja adalah supaya kemudian kita masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Nah 2 Tesalonika 1 ayat 11 dan 12 menyampaikan mengenai hal itu. Kami rindu jemaat engkau dapat bagian di dalam kemuliaan Allah. Gembala saya percaya juga, semua staf penggembalaan ingin semua jemaat Mahanaim masuk dalam kemuliaan Allah. Tempat kita bukan di sini Bapak Ibu Saudara. Sangat rendah kalau kemudian kita hanya berharap aku ingin jadi konglomerat di dunia. Tetapi yang lebih penting adalah engkau punya tempat di sorga. Masuk di dalam kemuliaan ilahi. Nah saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara kembali ke Roma untuk kemudian kita melihat konteks dari ayat yang kita tadi sudah baca di awal. Roma 12, kita kembali ke sana. Tadi kita baca ayat yang ke-11. Jangan kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Tetapi konteksnya, pasal 12 itu berbicara tentang segala pelayanan yang bisa kita berikan. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, Paulus sedang menasihati jemaat bagaimana mereka memahami mengenai pelayanan. Yang pertama, ini harus masuk di dalam hati dan pikiran setiap jemaat. Anda tidak memberi persembahan untuk membayar kapling saudara di sorga. Itu salah besar. Anda memberi persembahan, kenapa? Karena saudara punya cara pandang bahwa saya adalah penghuni sorga. Kemuliaan itu bagian saya karena saya percaya di dalam Yesus. Oleh sebab itu saya mempersembahkan hidup saya. Mempersembahkan apa yang saya miliki untuk pekerjaan Tuhan. Jadi cara pandangnya berbeda dengan cara pandang dunia. Dasar pemikirannya berbeda dengan dasar pemikiran dunia. Kalau dunia berpikir bahwa saya mempersembahkan sesuatu yang harus terlihat, sesuatu yang harus material. Tetapi kita tahu bahwa kita bisa mempersembahkan bahkan hal-hal yang tidak terlihat. Kita mempersembahkan kepada Tuhan apa yang dihasilkan oleh pemikiran kita. Dikatakan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang sempurna. Itu harus kita mengerti, harus kita bedakan supaya kemudian kita bisa persembahkan. Hal itu kadang-kadang gak kelihatan secara
fisik. Saudara nggak lihat. Bapak Ibu Saudara, kemudian kita masuk ke dalam pemahaman pelayanan yang kedua. Bahwa pelayanan adalah pekerjaan satu di antara banyak bagian yang lain. Pelayanan itu bukan satu saja. Kemarin kami baru saja datang kembali dari Sekolah Alkitab Batu. Anak saya usianya sekarang baru 6 minggu. Seringkali orang bilang, waduh kalau belum 40 hari gak boleh keluar, Jeff. Ada anggota yang satu. Kalau Bapak Ibu Saudara memutuskan untuk melayani di gereja ini, adalah suatu sukacita bagi kami. Karena Bapak Ibu Saudara menjadi yang satu di antara banyak bagian yang lain. Ada banyak pekerjaan Tuhan yang harus dikerjakan. Pekerjanya sedikit. Saudara nggak bisa, Bapak Ibu Saudara nggak bisa mengandalkan 27 orang untuk kemudian mengubahkan kota ini. Kita butuh lebih banyak pekerja. Kita butuh lebih banyak orang. Konsep yang ketiga mengenai pelayanan, bahwa pelayanan itu harus didasari oleh kasih yang tulus. Khususnya pada sesama yang dapat kita lihat di ayat yang 9 dan ke-10 di dalam Roma 12 ayat yang ke-10, ayat yang ke-9 dan 10. Roma pasal 12 ayat 9 dan 10. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara bisa lihat, kasih yang tulus itu kemudian menjadi dasar pelayanan kita. Anda tidak melayani di GPDI Mahanaim untuk mencari untung. Wah, celaka kalau kemudian kita bergabung di dalam pelayanan untuk kemudian siapa tahu saya bisa dapat keuntungan dari pelayanan ini. Kita nggak cari untung. Kita melayani dengan tulus ikhlas. Dan itulah kenapa kemudian gembala juga mengajak untuk kita melayani. Bahkan dari hal yang paling sederhana sekalipun. Karena memang pelayanan ini bukan profit oriented. Pelayanan ini harusnya soul oriented. Orientasinya adalah jiwa. Orientasinya adalah orang yang bisa dikasihi. Orang yang bisa dilayani, orang yang bisa diperlengkapi melalui gereja ini. Setelah 3 pemahaman pelayanan itu baru kemudian kita masuk ke ayat yang ke-11. Kita bertemu dengan nasihat untuk tidak mengendorkan kerajinan kita karena hidup orang percaya adalah pelayanan. Ada lagu itu kan? Ku tahu hidupku adalah persembahan. Itu seperti Roma 12 kan. Saudara mempersembahkan hidup saudara. Dan saya percaya juga, ku tahu hidupku adalah pelayanan. Saya hidup untuk melayani. Kalau toh saudara tidak mengenal Yesus, Anda datang di dunia ini dengan suatu tujuan untuk melayani, bukan? Anda melayani keluargamu, Anda melayani komunitasmu. Syukur kita bertemu dengan Yesus, kita mengenal jalan kebenaran. Maka kemudian kita bisa mengarahkan pelayanan kita kepada hal yang lebih lagi, hal yang orientasinya kepada kemuliaan. Layanilah Tuhan, Roma 12 ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menjelaskan sedikit tentang GPDI Mahanaim Tegal. Karena saya rasa ini perlu diketahui oleh jemaat. Mahanaim Tegal itu mereka bergabung dengan tim kerja. Jadi Bapak Ibu Saudara, kami yang ada di gereja, staf gereja ini kerjaannya bukan hari Minggu saja. Oh, hari Minggu selesai, Senin sampai Sabtu nunggu hari Minggu berikutnya. Tetapi semua staf bergabung dengan tim kerja. Mereka bekerja bahkan kalau boleh saya bilang sama dengan pekerjaan Bapak Ibu Saudara di luar sana. Ada jam kantornya, ada durasinya, setiap staf harus bekerja setidaknya 160 jam. Jadi
Ini yang kami juga lakukan di tempat ini. Nah kalau Bapak Ibu Saudara ingin bocorannya, saya kasih bocorannya. Tim kerja yang ada di GPDI Mahanaim itu ada 12, seperti 12 murid Yesus. Yang pertama namanya tim budaya dan penginjilan. Ini adalah tim yang bekerja untuk kemudian berpikir mengenai budaya gereja, budaya staff. Berpikir mengenai bagaimana gereja ini bisa menginjil, bagaimana gereja ini bisa membawa kabar baik. Kemudian ada tim yang kedua namanya tim media online. Ini tim yang berurusan dengan multimedia, dengan tampilan yang Bapak Ibu Saudara lihat di media sosial dan lain sebagainya. Demikian juga yang Anda saksikan hari ini tim multimedia yang sedang bekerja, dikoordinir juga oleh rekan-rekan dari staff. Kemudian ada tim ibadah raya, ibadah khusus, Mahanaim Worship. Tadi saudara nyanyikan lagunya. Oh, sungguh sukacita. Itu Mahanaim Worship. Mereka menciptakan lagu untuk kemudian kita nyanyikan bersama. Ada rekan-rekan yang bergerak di ibadah raya, mereka bekerja bahkan dalam pakaian mereka tetap membersihkan lingkungan, membersihkan supaya Anda masuk ke dalam tempat ini menikmati tempat yang nyaman, yang bersih, yang sudah dipersiapkan. Ada kemudian tim editing isi worship, inventaris PC, laptop. Mereka yang memastikan bahwa semua ketikan itu benar, semua yang kita miliki ini kemudian terawat dengan baik. Ada tim kemah, tim yang kelima, tim keluarga Mahanaim. Mereka ini juga yang mengkoordinir Mahanaim Care. Kalau Bapak Ibu Saudara tergabung dengan jemaat Mahanaim, Anda pasti pernah sekali, 2 kali dalam setahun dihubungi oleh tim ini. Untuk bisa ngobrol, untuk bisa berbicara. Kemudian setiap Anda berulang tahun, mereka juga bawa gift untuk memberikan perhatian kepada jemaat. Ada tim keenam, tim inventaris yang berusaha melihat segala sesuatu yang kita miliki, gereja miliki. Tim yang ketujuh, ini adalah tim maintenance yang berusaha merawat semua yang ada di kompleks gereja. Tim kedelapan, mempersiapkan perjamuan, mempersiapkan persembahan, kotak yang Anda miliki, amplop yang Anda Bapak Ibu Saudara pegang. Tim ke-9, tim rumah pelayanan, mereka mempersiapkan rumah pelayanan. Mereka bekerja juga di pusat pengembangan anak. Tim ke-11, tim ke-10, tim doa, kunjungan, konseling. Mereka yang mendoakan kalau Anda sakit, mereka langsung segera mencatat nama Bapak Ibu Saudara, mendoakan Anda, menangisi Anda di hadapan Tuhan. Tim 11, tim penelitian dan pengembangan. Mereka yang membawa semua catatan-catatan tentang apa yang terjadi di gereja ini. Mereka juga yang mengordinir sahabat Mahanaim, penerimaan sahabat Mahanaim, orang-orang yang masuk ke gereja ini. Kemudian ada tim kedisiplinan dan kelengkapan, yang kemudian menjadi tulang punggung dari kedisiplinan kami, supaya kami bisa melayani Bapak Ibu Saudara dengan optimal. Saudara bisa lihat ada cakupan yang begitu luas yang kami lakukan di gereja ini. Dan mengingat apa yang gembala sampaikan tentang jemaat yang melayani, saya percaya saya perlu memotivasi Anda. Untuk ayo kita juga melayani bersama-sama dengan rekan-rekan staf yang ada di tempat ini. Bapak Ibu Saudara lihat, staf di gereja ini bukan saja melayani di mimbar. Mereka bukan saja melayani di depan sini, tapi mereka melayani sampai ke hal-hal yang tidak terlihat. Nah, apakah kemudian Bapak Ibu Saudara juga mau terlibat di dalam pelayanan-pelayanan itu? Betul, kami memang pelayan penuh waktu. Kami harus melakukan apa yang kami lakukan. Tetapi seperti yang dibahas tadi di Roma 12 ayat 4 sampai 8, masing-masing jemaat Anda punya karunia. Ayo salurkan karunia itu. Jangan disimpan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Salurkan melalui pelayanan yang ada di tempat ini. Ada banyak
jenis pelayanan yang tersedia. Dan Bapak Ibu Saudara bisa tergabung dalam pelayanan apapun di tempat ini. Bahkan kalaupun Bapak Ibu Saudara nggak punya keahlian khusus, Anda tetap bisa melayani. Ada kisah menarik sebenarnya Bapak Ibu Saudara di dalam 2 Raja-Raja. Kalau Anda mau lihat sebentar di dalam 2 Raja-Raja, saya nggak akan bacakan karena keterbatasan kita. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 4, di situ ada kisah seorang gadis dari negeri Israel. Seorang anak perempuan yang diculik dan kemudian dijadikan budak di negeri musuh. Tetapi menariknya, dia tetap bisa melayani. Kenapa? Karena dia punya kemauan. Ketika dia dengar tuannya punya masalah, dia berkata, ada pelayanan di Israel. Ada nabi Tuhan di Israel. Ada yang bisa Anda kerjakan. Ini bukan tentang keahlian Bapak Ibu Saudara, bukan tentang saya terlalu tua, saya terlalu muda. Tetapi apakah Bapak Ibu Saudara mau untuk melayani? Kami sedang berusaha membuat daftar yang cukup panjang tentang pelayanan-pelayanan yang bisa Bapak Ibu Saudara terlibat di dalamnya. Ada satu tim budaya, ya, tim kerja kami. Ini salah satu contoh saja. Anda bisa terlibat untuk kemudian dalam penginjilan Mahanaim dengan mengajak orang-orang yang tidak dikenal hadir, atau orang-orang yang Anda kenal hadir untuk menyaksikan video alfa namanya kami sebut. Ini program penginjilan lewat video. Jadi Anda nggak perlu nyerocos, Anda nggak perlu bilang, percaya Tuhan Yesus, kalau enggak kamu mati masuk neraka. Anda yang penting bawa mereka saja. Mudah bukan pelayanannya? Tetapi apakah Anda mau melakukannya? Kemudian ada juga kalau saudara suka dengan pekerjaan yang lebih clerical, yang lebih teliti gitu. Ada tim editing isi worship yang mereka memasukkan lagu, mengupgrade aplikasi, mengecek lirik lagu. Anda bisa bergabung dengan mereka, apa yang bisa saya bantu? Ada banyak daftar lagu yang harus dicek. Jadi Bapak Ibu Saudara, pelayanan di tempat ini nggak pernah habis. Dan bukan hanya di mimbar saja. Kami akan berusaha untuk satu hari nanti berikan kepada jemaat daftar pelayanan yang Anda bisa ikuti. Mulai dari pelayanan yang paling sederhana, yang sangat simple, yang dikatakan bahwa anak TK aja bisa. Nanti kami akan berikan, ini loh pelayanannya. Bahkan sampai pelayanan yang butuh kebutuhan, butuh kemampuan khusus. Nanti kami juga akan berikan kepada jemaat. Mau enggak melayani bersama dengan kami? Jadi mari kita terlibat. Kita beri hati kita relakan hidup kita. Ada istilah doa, daya, dana. Yang kita bisa persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Untuk menutup khotbah kali ini saya mengajak jemaat untuk terlibat melayani. Sekali lagi, totalitas melayani. Kalau dana Anda terbatas, berilah kekuatan Anda. Terlibat di dalam pelayanan. Kalau kekuatan Anda terbatas, berilah dana Anda. Untuk kemudian kita sama-sama membangun pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kalaupun Anda tidak punya atau terbatas di kedua hal itu, mari angkat doa di hadapan Tuhan. Bergabung dengan jam-jam doa. Hanya hari Senin kita nggak punya jam doa di tempat ini. Senin, masih ada menara doa. Jadi Rabu ya, hanya hari Rabu yang nggak ada. Itu pun ada doa pagi. Jadi hampir nggak ada space untuk kemudian kita tidak bisa bergabung dengan pelayanan di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, layanilah Tuhan. Ayat terakhir, saya ingin Bapak Ibu Saudara
selagi kita masih ada di ruang ibadah ini, ada kesempatan juga untuk melayani, yaitu melayani di kaki Tuhan. Lukas 10 ayat yang ke-39. Ini sesuatu yang dilakukan oleh Maria ketika dia duduk di kaki Tuhan dan kemudian dia melayani. Ayat yang ke-39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Perempuan itu maksudnya Marta. Marta memiliki seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sebelum Bapak Ibu Saudara nanti, kalau Anda tergerak bergabung dengan pelayanan-pelayanan yang ada di gereja ini, selagi Anda duduk di ruang ibadah ini, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk melayani dengan duduk di kaki Tuhan, menyembah Dia, dan dengar suaranya. Anda mungkin tadi terima di depan lembaran lagu Saat Terindah. Saya nggak tahu, ada mungkin yang miss, yang saudara nggak dapatkan, nanti saudara juga bisa lihat di layar lagu itu. Ini lagu yang membawa kita untuk kemudian merenungkan. Saya ingin kita menyembah Tuhan dengan lagu ini. Saya tahu lagu ini mungkin belum familiar dengan beberapa Bapak Ibu Saudara. Mungkin sebagian besar bahkan tidak familiar dengan hal ini. Tetapi kalau Anda lihat lirik itu, kita tahu bahwa ketika kita ada di hadirat Tuhan, kita ingin memberikan segala yang terbaik bagi Dia. Karena inilah saat yang terindah. Inilah saat kita bisa bersama dengan Tuhan. Kalau Dia adalah pribadi yang paling Anda sayangi, kalau Anda betul-betul mengasihi Dia, kalau Dia adalah dambaan hidup kita sebagai jemaat Tuhan, kalau Dialah satu di hati kita, bukankah sangat mudah seharusnya untuk kita mulai melayani di gereja ini?